Kita lanjutkan dialog bersama peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Pak Bambang, tadi pertanyaan saya yang menggantung mengenai siapa yang berwenang untuk membuat lembaga sebagai perlindungan anggota Polri yang Bapak sebutkan tadi. Ya, lembaga ini semacam ombudsman ya, ombudsman di internal kepolisian yang bisa kalau ini diatur dalam peraturan Kapolri tentunya tidak akan tidak memberi banyak arti karena tentunya peraturan ini memang berlaku internal dan kemudian terkait dengan kemampuan untuk melakukan kontrol atau memberikan perlindungan kepada personel kepolisian tentunya sangat lemah. Makanya kalau revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 masih sangat jauh, masih perlu proses yang panjang. Ya, yang bisa membentuk lembaga ini adalah Presiden melalui Perpres seperti itu. Baik, tapi kita sudah mengetahui bersama kalau ada lembaga Kompolnas begitu ya yang mengawasi dari kepolisian ini. Apakah perannya tidak bisa jauh sampai ke situ atau ditambahkan perannya begitu Pak Bambang? Benar, peran Kompolnas memang harus diperkuat dalam waktu dekat ini yang bisa dilakukan untuk memperkuat Kompolnas. Kompolnas inilah yang mungkin nanti akan ditambah dengan kewenangan dalam memberikan advokasi pada personil bila ada permasalahan dengan institusinya. Kalau selama ini Propam atau Divkum ini mereka mendapatkan laporan dari masyarakat atau memberikan bantuan hukum kepada personil yang bermasalah dengan masyarakat. Tetapi lembaga ini yang eksternal ini menjembatani bila personil bermasalah dengan institusinya atau dengan atasannya. Tanpa ada itu sepertinya masih berat. 450.000 anggota kepolisian ini saya yakin masih banyak yang baik, tetapi mereka tidak bisa bersuara karena ada ketakutan bila mereka bersuara kemudian mempengaruhi jenjang karirnya atau promosi terkait dengan kerjanya seperti itu. Karena ada dilematis juga Pak Bambang, yang kita ketahui kepolisian ini kan satu komando dan tidak boleh ada yang keluar dari arahan atau perintah langsung dari atasan. Apakah tidak dikhawatirkan akan menimbulkan adanya pemberontakan begitu terkait adanya ini? Ya. Ini yang menjadi salah kaprah. Artinya ya kalau cara berpikirnya seperti itu kita masih melanggengkan praktek-praktek komando yang militeristik itu. Polisi ini adalah profesi gitu ya, yang harus profesional, tegak pada hukum gitu. Problem nanti terkait dengan perintah resmi itu kan sudah diatur dalam instrumen peraturan Kapolri. Tapi terkait dengan personilnya sendiri ini juga harus ada semacam bantuan untuk melindungi mereka. Tanpa itu mereka tidak akan berkutik, tidak bisa berbuat banyak atau memberikan masukan-masukan bila kemudian ada kebijakan-kebijakan dari atasan atau perintah-perintah atasan ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum misalnya seperti itu. Kemudian langkah yang paling cepat begitu yang bisa dilakukan ya, siapa Pak yang bisa bergerak untuk merubah paham yang kita bahas ini? Ya, sementara ini presiden ya memang harus terkait dengan political will presiden, karena kalau kita tergantung pada Kapolri, tugas Kapolri ini sangat banyak dan sampai sekarang kan kalau kita berpikir kewenangan yang diberikan Undang-Undang 2 tahun 2002 ini kan semuanya dipikirkan oleh Kapolri terkait dengan perumusan kebijakan, perumusan anggaran, operasional dan pengawasan ini semuanya Kapolri sendiri dalam tanda kutip Kapolri dan jajarannya. Ini kan beban ini sangat berat sekali, makanya perlu ada lembaga lain untuk ikut memberikan masukan. Dan yang saat ini bisa dilakukan adalah melalui Kompolnas itu ya? Political will presiden terutama. Kalau Kompolnas kan
Ya mungkin Karena alternatifnya Kompolnas ini saja begitu ya Pak Bambang untuk bisa mengubah sebelum adanya perintah dari Perpres Presiden begitu ya. Bagaimana Mbak Aprin? Bisa menjadi alternatif untuk bisa membuat lembaga perlindungan dari anggota kepolisian. Ya, ini butuh political will presiden ya. Saya kira presiden bisa lebih cepat untuk melakukannya. Karena kalau hanya sekedar peraturan Kapolri saja, sepertinya belum cukup lembaga ya? ini tidak akan kuat. Makanya perlu Perpres sebelum ada revisi Undang-Undang 2 tahun 2002. Oke, baik. Ini pesan untuk Pak Presiden. Terima kasih banyak Pak Bambang Rupinta sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Pak. Selamat sore. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News.